Setiap komoditas, setiap bidang usaha, mau itu berhasil atau tidak itu kan tergantung pilotnya, bukan tergantung bisnisnya. Bisnis itu nggak salah, bisnis itu semua menjanjikan. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Hafid. Di sini saya sebagai petani hidroponik. Saya berada di Kota Semarang, tepatnya di Kecamatan Mijen, Kelurahan Mijen. Awal mulanya saya bertani di usia muda itu terdistrek karena sebelum bertani dulu saya itu memang sudah menjadi seorang narasumber atau edukator kepada masyarakat. Tapi saat itu ada beban moral ya, karena belum memiliki kebun sendiri. Setelah itu saya mencoba menanam beberapa tanaman menggunakan metode yang ada di tanah, di polybag. Karena saat itu masih muda ya, jadi ada rasa malas yang memang masih sering menyelimuti, bangun siang, terus menyiram harusnya 2 kali, kita tidak menyiram 2 kali, memupuk dan macam-macam. Akhirnya atas dasar kemalasan itu saya memilih metode hidroponik sebagai metode yang tepat. Dan ternyata terbukti setelah saya memulai hidroponik hanya dengan bermodalkan 2 juta, saya belikan alat-alat seperti gerinda, bur, meteran, dan macam-macam pralon. Lalu 1 jutanya tak belikan bahan-bahannya seperti pupuk, media tanam, bibit. Karena awal mula saya berkebun itu ada di atas rumah. Saya mulai dari 1 meja menggunakan modal 2 juta itu. Ya saya memotong sendiri, gerinda sendiri, ngebur sendiri, menanam sendiri. Dari 1 meja sampai 3 meja, 4 meja, sampai lama-lama 3 bulan saya bermain hidroponik di atas rumah, mejanya penuh. Jadi sudah nggak cukup lagi. Nah akhirnya ya karena memiliki kakek yang memiliki peternakan ayam boiler dan ada 1 kandang yang memang jebol, akhirnya saya memanfaatkan itu untuk minta izin, boleh nggak saya menggunakan lahan itu untuk saya dirikan greenhouse untuk hidroponik. Beliau mengizinkan karena saya sudah terbukti berhasil untuk mengembangkan hidroponik yang ada di rumah saya dan memang ada kebutuhan untuk menambah kapasitas produksi. Awal mula memang kita diremehkan, banyak dihujat. Yang menghujat itu bukan dari orang lain, bukan dari orang jauh, tapi kebanyakan adalah dari circle keluarga kita sendiri. Tapi walaupun seperti itu, tetap tentunya hujatan itu bukan bagian dari kebencian ya. Saya meyakini hujatan itu bagian dari supaya kita itu benar-benar serius. Kalau dari awal saya malah sudah dipuja-puja, wah pasti bakal berhasil. Itu malah bebannya yang lebih berat. Mending dari awal itu dihujat itu sudah biasa. Dan itu saatnya kita membuktikan untuk akhirnya nanti berhasil di kemudian hari. Saya membuktikan dengan 1 greenhouse berhasil panen terus mas. Jadi tanamannya bagus-bagus, pertumbuhannya cepat, lalu kita menjual itu dengan sangat mudah. Apalagi saat itu COVID mas, karena saat itu persepsi orang terhadap konsumsi sayur yang segar, yang sehat itu tinggi. Jadi kita menjual itu langsung ke end user. Nah itu prinsip kita juga sampai sekarang, kita menjual tidak melalui pedagang, tengkulak, pasar, baik pasar tradisional, pasar modern, kita langsung ke end user. Dan banyak juga orang yang datang ke kebun untuk melihat kebun kita. Lah dari situ simbah keluarga itu melihat, oh ternyata memang pertanian itu tidak hanya sebatas menanam, tapi kita juga bisa mengedukasi orang, kita juga bisa membuat lingkungan yang indah. Nah dari situ saya sampai saat ini mempunyai 2 kebun, itu akadnya adalah kita sewa menyewa. Jadi tidak hanya cul-culan kita pakai tanpa adanya timbal balik ke simbah, karena saya sadar juga namanya orang tua yang biasanya beternak, bekerja, mendapatkan penghasilan, setelah itu kita gusur, kalau tidak ada imbal baliknya itu kan juga namanya tidak sopan. Jadi untuk penjualan di kebun kami, mulai dari awal saya memulai hidroponik, saya kapasitas memang dari kecil, 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo per hari, itu untuk komoditas lada. Bahkan saya memiliki patokan, saya mau menikah ketika memang sudah mencapai panenan 20 kilo per hari. Karena kalau sudah kita panenan 20 kilo per hari mas, berarti omsetnya 400.000. Seiring berjalannya waktu, hidroponik itu harus memang terus berkembang. Kita tidak boleh stuck puas dengan kapasitas yang ada. Misal 20 kilo sudah puas mendapatkan omset 12 juta per bulan, keuntungan 6 juta itu tidak boleh berpuas diri. Saya selalu mengupgrade, bahkan sampai sekarang alhamdulillah sudah memiliki 27.000 lubang tanam dengan kapasitas produksi 60 kilo per hari. Bahkan di Desember kemarin kita bisa tembus sampai 1,9 ton per bulan, itu pencapaian yang sangat luar biasa. Jadi saya menjual selada itu flat mas, harganya 20.000 per kilo. Kenapa bisa flat mas? Nggak ada fluktuasi, padahal di pasar itu kan fluktuasinya tinggi. Kadang-kadang selada nggak laku, kadang-kadang selada itu
tinggi harganya. Itu karena saya menjual ke end user atau pengguna akhir. Restoran, outlet-outlet jajanan, warung makan, warung sate, outlet kebab, burger, catering, semuanya saya masuki, Mas. Lah gimana supaya saya bisa masuk ke sana? Dulu awalnya saya juga memikirkan susah dan malu-malu. Ternyata setelah saya jalani, caranya mudah. Kalau kita mau memasarkan misal ke resto, ya kita langsung aja datang ke resto. Kita nggak usah bawa proposal. Saya ke resto tapi membawa sampel produk terbaik dari kebun saya. Kita kalau ke resto nggak mungkin langsung ketemu forecastingnya, atasannya, nggak mungkin. Pasti ketemu sama pegawai yang tingkatnya paling rendah, cleaning service, satpam, dan macam-macam. Nah, kita langsung tanya aja ke mereka, Mas, saya mau menjadi supplier sayur selada di sini, karena saya petani selada. Bisa atau tidak? Caranya seperti apa? Mereka pasti kebanyakan, saya 100% itu tidak pernah ditolak oleh mereka. Pasti mereka akan mengarahkan ke yang berwenang. Baik itu di customer service, GCS, atau mereka mau untuk memanggilkan bagian purchasing atau manajernya untuk langsung berdialog dengan kita. Nah, saat itulah saya menawarkan produk saya kepada pihak restoran. Nah, di situ kita lakukan negosiasi harga, lakukan negosiasi pelayanan. Saat itu saya sebutkan pelayanan-pelayanan yang bisa resto itu dapatkan dari saya. Pertama, kontinuitas produk kita jamin, harga stabil kita jamin, kualitas kita jamin, kita bisa antar, Mas. Free ongkir antarnya, pelayanan itu saya sebutkan ke beliau, tapi itu semua juga supplier lain melakukan itu. Nah, yang berbeda itu satu, Mas, kita bisa pesan dadakan. Berapapun pesanannya, mau 1 pohon, setengah kilo, 1 kilo, 2 kilo, kita akan tetap antarkan free ongkir. Nah, pelayanan itu yang tidak dimiliki supplier lain, Mas. Supplier yang besar itu kan pasti nganterinnya pakai mobil box, Mas. Lah nganterin 1 kilo, 2 kilo apa mau? Kan enggak mau. Kos deliverynya, distribusinya pasti tidak ada. Lah tapi ketika itu saya memang diniatkannya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Akhirnya saya sebutkan dan memang kejadian sering. Itulah pelayanan-pelayanan yang saya tonjolkan sehingga saat ini saya mampu menjual konsisten 50-60 kilo per hari. Mau harga berapapun di pasar jeblok saya tetap 20.000, Mas. Mau harga setinggi apapun di pasar saya tetap 20.000. Bahkan ada pernah cerita lucu, ketika selada langka, harga di pasar 40.000 per kilo, Mas. Banyak tengkulak yang datang, Mas. Mau membeli selada kita dengan harga yang lebih tinggi, yaitu 30.000 per kilo. Tapi setiap ada tengkulak yang datang, saya selalu ngomong, Pak, maaf, ini sudah milik pelanggan saya. Karena saya harus menjaga kontinuitas mereka. Integritas kita sebagai seorang petani, sebagai seorang supplier, ini yang dipertaruhkan. Kalau itu udah rusak, itu bisa berbahaya untuk kita, Mas. Kalau bisa dilihat kebun saya ini kebun yang sederhana. Greenhouse saya ini juga bukan greenhouse yang standar seperti yang mewah-mewah seperti yang ada di media. Saya menggunakan bangunan, ada yang menggunakan bambu, ada yang menggunakan baja ringan, tapi kalau dilihat memang tidak ada yang tertutup. Jadi terbuka ini karena memang modal saya pas-pasan, Mas. Jadi memang karena kebun saya ini modelnya seperti ini terbuka, pasti serangan hama itu banyak. Serangan jamur itu banyak. Jadi ketika musim kemarau, Mas, itu hamanya luar biasa. Apalagi kemarin sempat El Nino itu luar biasa. Saya sempat gagal juga 700 kg. Tahun lalu kita gagal 1 ton. Jadi setiap tahun itu pasti ada gagal panen. Tapi ya itu kita sikapi sebagai pengalaman dan pembelajaran kita sebagai seorang petani. Dan memang itu saya 4 tahun ini saya titeni ya, memang di bulan-bulan tersebut kita akan gagal panen. Nah, penanggulangannya gimana? Kalau kita jujur di kebun kita itu menggunakan penyemprotan pestisida kimia, Mas. Jadi ada juga pestisida nabati sebagai kita campuran, tapi juga ada pestisida kimia, tapi kita gunakan menurut intensitas serangan yang terjadi. Jadi ada intensitas tinggi, ada intensitas rendah. Kalau rendah ya kita menggunakan dosis rendah dan intervalnya diperpanjang. Misal bisa seminggu sekali. Kalau intensitasnya tinggi, semisal 50% dari bagian tanaman itu sudah terkena hama, itu sudah masuk intensitas tinggi, kita bisa melakukan penyemprotan insektisida 2 kali dalam seminggu. Tapi, Mas, kita menggunakan pestisida ini pasti tepat dosis, tepat sasaran, dan tepat waktu. Kita menggunakan pestisida dengan cara kerja kontak dan sistemik yang mana tidak masuk ke jaringan tumbuhan. Banyak stigma orang yang menilai bahwa pertanian itu tidak menguntungkan. Sebenarnya semua komoditas, semua bidang itu menguntungkan tergantung yang menjalankan. Mas, ketika saya memulai 2019 hidroponik, itu di sebelah kampung saya itu udah ada yang hidroponik baru dibongkar, Mas. Jadi langsung ada orang yang bilang, loh Mas, di sana aja dibongkar, kenapa baru bikin sekarang? Di sana aja gagal, kenapa Masnya mulai sekarang? Loh,
Setiap komoditas, setiap bidang usaha kan beda-beda pilotnya. Mau itu berhasil atau tidak itu kan tergantung pilotnya, bukan tergantung bisnisnya. Bisnis itu nggak salah, bisnis itu semua menjanjikan, tapi tergantung pilotnya seperti apa. Nah, yang saya terapkan ya dengan saya berhidroponik, saya berbisnis pertanian di sini. Mau orang bilang nggak menguntungkan ya terserah. Jujur Mas, kalau ke depan itu petani itu semakin sedikit dalam aspek bisnis, saya seneng Mas, karena persaingannya kan jadi hanya saya yang melakukan pertanian. Semakin sedikit pelaku kan semakin banyak rewardnya. Nah, tapi memang dari segi sosial itu akan membahayakan, dan saya nggak mau adanya itu. Lebih baik banyak orang bertani, kita banyak kolaborasi, kita banyak teman untuk sharing diskusi, sehingga kita memajukan Indonesia ini dari aspek pertaniannya. Kalau memang pasar di Indonesia sudah penuh, kita bisa ekspor, kita bisa mencari pasar yang ada di luar. Jadi bukan salah bisnisnya. Jadi untuk teman-teman anak-anak muda yang mau mulai bisnis, itu tinggal mulai saja. Kalau ada cercaan, ada cacian, ya itu memang seperti itu siklusnya. Justru itu bagus. Kalau dari awal sudah dipuji, itu yang malah berbahaya. Untuk teman-teman yang mau belajar tentang pertanian urban, terutama hidroponik, itu bisa langsung datang saja ke kebun kami. Kami open setiap hari, tanggal merah pun tetap open. Itu ada di Kecamatan Mijen, Kelurahan Mijen, Kota Semarang, atau di Google Map ada yang namanya Kebun 2 Bertani Agrofarm. Kita ada 2 kebun, ada Bertani Agrofarm dan Kebun 2 Bertani Agrofarm, itu semua ada di Google Map. Kalau mau menghubungi via WhatsApp bisa juga di nomor 0821 3559 3794, itu nomor personal pribadi saya. Dan untuk media sosialnya kita ada di Instagram dan ada juga di TikTok, di Facebook namanya sama Bertani Agrofarm. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung.